terkait laporan, ya. Kalau laporan tidak ditindaklanjuti, tidak ada aturannya, ini bahaya sekali sebagaimana disebut pasal 23 ayat 7. Kami ingin katakan di KUHP lama lebih buruk lagi. Tidak diatur kalau laporan tidak ditindaklanjuti, tidak ada aturan sama sekali. Di pasal 23 ayat 7 kami membuat aturan yang lebih progresif, ya. Dalam hal 23 ayat 7 nih, teman-teman dengar baik-baik. Dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak laporan pengaduan diterima, laporan dapat melaporkan penyidik atau penyelidik yang tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan. Lalu disebut bahwa tersangka orang bermasalah dengan hukum, ya, tidak bisa memilih kuasa hukum. Nah, padahal ini pasal yang paling progresif nih. Nih, keempat, jaminan hak memilih kuasa hukum sendiri tidak dijamin dalam draft KUHP baru. Rentan melegitimasi praktik kuasa hukum formalitas atau pocket lawyer. Teman-teman, di KUHP lama ini nggak diatur, nggak ada perlindungan pada untuk memilih kuasa hukum. Di KUHP baru yang kemarin kita sepakati, kita ketok pasal 134 huruf B, mana 134? Ini ya. Nih ya, 134 huruf B. Tersangka memiliki hak untuk memilih. Memilih nih, jelas nih. Menghubungi dan mendapatkan pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Ya. Demikian juga pasal 32 bahwa seorang tersangka harus diberitahu haknya untuk mendapatkan pendampingan advokat. Ditegaskan kembali dalam pasal 134 sampai 136. Tersangka, bukan hanya tersangka, bahkan saksi, korban, atau siapapun yang diperiksa berhak mendapat pendampingan advokat. Jadi ini jauh lebih progresif. Saya bingung kalau kita malah mengagung-agungkan KUHP lama, padahal pengaturannya sudah sangat-sangat progresif. Saya mendapat ucapan terima kasih dari banyak sekali pencari keadilan, dari banyak sekali advokat publik gitu loh. Soal pengaturan pasal advokat, berhak memilih, tersangka berhak memilih, menghubungi dan mendapatkan advokat dalam setiap pemeriksaan. Pasal 33 ayat 2, dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat mendampingi jalannya pemeriksaan. Ini perbaikan dari norma yang diatur di KUHP Orde Baru. Ini kalau KUHP Orde Baru bunyinya begini nih, yang saya akan sebutkan, pasal 33, ini kurang lebih ya. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan. Nah, itu yang menjadi kunci. Kadang-kadang menghalangi advokat menjalankan tugasnya. Kami datang, ini Pak Rudi Lalo nih pengacara BH, ya kan? Ini polisinya dulu, jenderal, ya kan? Datang, kita mau ngomong, stop. Anda hanya berhak mendengar dan melihat dan mendengar pemeriksaan, lalu mencatat. Kalau sekarang itu kita potong tuh, mendengar dan melihat, mencatat kita potong, menjadi dia berhak didampingi. Lalu kita bikin ayat 2. Ayat 2 ini sangat-sangat progresif, ya. Dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka, advokat dapat menyatakan keberatan. Lalu ayat 3, keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dicatat dalam berita acara. Jadi teman-teman, kalau dibilang bahaya KUHP baru, lah yang lebih bahaya dan sedang berlaku KUHP lama. Sekarang Anda amit-amit cabang baik ya, kalau mendapat ketidakadilan datang ke ini kantor penegak hukum, bisa bawa advokat, yang hampir gak ada guna. Kalau dengan KUHP yang lama, lah kok ini yang baru, yang sangat progresif begini ingin ditolak gitu loh. Ya ini pelurusan, mungkin kurang terinformasi, salah kami juga, kami punya keterbatasan ya.